Cinta sering terasa sederhana di luar, tapi ketika seseorang hidup dengan BPD, ceritanya berubah total. Hubungan bukan lagi sekadar perjalanan dua hati, tapi sebuah tarik uluran intens yang sulit dijelaskan pada siapapun yang belum mengalaminya. Suatu saat dunia terasa penuh warna, hangat, dan sangat dekat. Lalu dalam hitungan menit, ada kekosongan besar yang menelan semuanya. Rasanya seperti mencoba menggenggam sesuatu yang terus meluncur, padahal kamu sudah menahan sekuat mungkin. BPD membuat perasaan jadi bergerak sangat cepat. Kecilnya perubahan, jeda balasan pesan. Nada suara yang terdengar berbeda. Semua bisa memunculkan suara dalam hati yang bilang bahwa semuanya akan runtuh. Tidak ada yang benar-benar tenang. Rasa takut kehilangan muncul seperti bayangan yang selalu mengikuti kemanapun seseorang melangkah. Itulah mengapa hubungan terasa seperti obat sekaligus sumber gejolak. Cinta bisa menjadi tempat berlindung, tapi juga bisa memicu badai dalam hitungan detik. Ketika mendengar cerita dari seseorang seperti Magenta, semua itu menjadi lebih jelas. Ia mengatakan bahwa hampir setiap hari ada rasa khawatir kalau orang yang ia sayangi sedang bosan, jenuh, atau diam-diam menjauh. Bukan karena tidak percaya pada pasangan, tapi karena ketakutan itu hidup begitu kuat di dalam tubuh. Dan meski ia tahu itu melelahkan, dorongan batinnya tetap mengambil alih. Ada momen ketika ia merasa harus menguji apakah pasangannya sungguh bertahan. Ada saat lain ketika ia ingin menjauh hanya untuk merasa aman, tapi justru ingin dicintai lebih kuat. BPD bukan sekadar label. Ini kondisi yang membuat regulasi emosi terasa seperti tugas berat setiap menitnya. Hubungan yang bagi orang lain terlihat normal, bagi seseorang dengan BPD bisa berubah menjadi roller coaster penuh kejutan. Stres kecil saja mampu membuat perasaan melompat ke ekstrem. Sebuah kesalahan kecil bisa terasa seperti penolakan besar. Sebaliknya, perhatian kecil bisa terasa begitu menyentuh hingga jadi penyelamat hari itu. Magenta menggambarkan hal ini dengan sangat jujur. Ia bilang perpindahan suasana hatinya begitu cepat sampai dirinya sendiri kewalahan. Marah bisa datang dalam sekejap, sedih bisa menyusul tanpa aba-aba. Dan ia mengaku itu bukan hanya membebani dirinya, tapi juga pasangannya. Ada rasa bersalah yang terus menempel, meski ia tahu ia tidak menginginkannya. Ia hanya ingin dipahami tanpa harus menjelaskan ribuan kali. Namun, di balik semua kerumitan itu, ada sisi terang yang sering tidak disadari banyak orang. Orang dengan BPD punya intensitas rasa yang tidak biasa. Mereka mencintai dengan kedalaman yang membuat hubungan terasa hidup. Hal-hal kecil yang bagi kebanyakan orang biasa saja, bisa terasa sangat berharga bagi mereka. Magenta bilang, ia menemukan keindahan pada hal-hal yang sering terlewat. Sensitivitasnya membuat dunia memiliki detail tambahan, sebuah sentuhan kecil yang membuat hidup terasa lebih hangat. Penelitian pun menunjukkan hal serupa. Tidak semua hubungan dengan BPD berakhir kacau. Dalam banyak kasus, pasangan justru menemukan kedamaian ketika mereka memahami ritme satu sama lain. Ketika coping yang sehat sudah terbentuk, hubungan bisa berjalan lama dan stabil. Ada pasangan yang akhirnya memahami bahwa kunci utamanya bukan menyingkirkan gejolak, tetapi mengelola gejolak itu bersama-sama. Bagian penting lainnya adalah cara pasangan memandang kondisi ini. Ketika BPD diposisikan sebagai musuh, hubungan melelahkan. Tapi saat dua orang mulai berdiri di sisi yang sama, saling memeriksa pola negatif, dan saling mengingatkan tanpa menghakimi, kekuatan hubungan justru meroket. Dalam beberapa kasus yang diteliti, pasangan yang terbuka berdiskusi mengenai kebutuhan emosional mereka, belajar memahami pemicu, dan saling memberi ruang mampu bertahan dalam jangka panjang. Magenta berharap pasangannya dulu mengerti alasan dibalik kecemburuan mendadak, perubahan mood yang tajam, atau kebutuhan akan jaminan kecil, bahwa semuanya baik-baik saja. Ia ingin dipeluk, tapi tidak ditekan. Ia ingin sendiri, tapi tetap merasa diperhatikan. Ia ingin dicintai, tanpa harus merasa bersalah atas otak yang bekerja terlalu keras. Pada akhirnya, hubungan dengan BPD bukan kisah tragedi yang sudah pasti. Ini perjalanan dua orang yang belajar memahami ketidaksempurnaan, melewati hari yang terasa berat, lalu tetap kembali kepada satu sama lain. Ada hari ketika semuanya terasa sulit, tapi ada juga momen ketika cinta terasa sangat kuat, hingga segala kekacauan perlahan mereda. Ketika dua orang saling hadir, saling berbicara, dan saling mendengarkan, hubungan bisa tumbuh dari tempat yang rapuh menjadi sesuatu yang sangat kokoh. Keinginan sederhana Magenta tetap menggantung di udara. Ia hanya ingin menikmati cinta tanpa curiga. Ia ingin bisa mematikan suara gaduh di kepalanya dan merasa aman di dalam pelukan seseorang.
Mungkin itu juga harapan banyak orang yang hidup dengan BPD, sebuah ruang kecil dalam hubungan yang diisi ketenangan. Walaupun dunia dalam diri mereka selalu bergerak cepat, sekarang, saat menutup video ini, kamu mungkin punya cerita sendiri. Ada yang mencintai seseorang dengan BPD, ada yang hidup dengannya setiap hari, ada pula yang sedang mencoba memahami diri mereka lebih dalam. Pengalaman apa yang paling membekas? Apa yang kamu pelajari? Apa yang membuat kamu bertahan? Atau menemukan harapan baru? Tuliskan di komentar, karena cerita kamu bisa berarti banyak bagi orang lain. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih sudah membuka hati untuk memahami hal yang tidak selalu terlihat dari luar. Jangan lupa untuk dukung channel ini. Dan seperti biasa, kamu berharga. Sampai jumpa di video berikutnya.